Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Kami dari kelompok 8 ingin mempresentasikan analisis buku tematik 8 kelas 1 yang berjudul tentang peristiwa alam. Mata kuliah pembelajaran IPS SD di kelas awal. Adapun anggota dari kelompok 8 yaitu Anissa An-Anajem Al-Inu dengan NIM 2007062, Aulia Iza Ahyati dengan NIM 2006059, Fahri Ma'ruf Alfiana dengan NIM 2003540, Mae Afriliani dengan NIM 2000884, Magdalena dengan NIM 2003880. Baik, langsung saja ke materi yang pertama, yaitu subtema 1, materi tentang peristiwa siang dan malam. Pembelajaran 1, pada pembelajaran 1 ini, siswa diajarkan untuk menghafal sila kelima dan menampilkan hasil hafalannya di depan kelas dengan sikap percaya diri, serta berdiskusi untuk lambang-lambang apa saja yang terdapat pada sila pertama sampai kelima. Siswa juga diajarkan untuk bersikap adil dan baik kepada sesama. Metode pembelajaran yang dapat diambil adalah kita sebagai calon pendidik itu harus bisa melakukan pendekatan terhadap siswa tersebut, kemudian memberikan kepercayaan diri kepada anak. Kita juga bisa melakukan pembelajaran itu melalui media gambar ataupun bernyanyi. Kita juga mencontohkan terlebih dahulu agar peserta didik mau menirukan dan memberanikan diri. Berikan hal positif seperti motivasi maupun hal lainnya. Pada pembelajaran 1 ini terdapat materi IPS, karena dalam materi IPS di SD kelas 1 kurikulum 2013 memuat tentang tema pengalaman di mana anak itu diminta untuk menceritakan pengalamannya dalam berbuat adil dan baik kepada setiap orang. Pembelajaran 2. Pada pembelajaran kedua ini, siswa diajak untuk bernyanyi bintang kecil, serta menunjukkan bentuk bintang seperti apa dan benda angkasa lainnya. Pembelajaran ini tidak terdapat materi IPS karena hanya mengajarkan dan mengamati mengenai bintang. Pembelajaran 3. Pada kegiatan pembelajaran ketiga ini, siswa diajarkan berkreasi mengenai pohon bintang kata peristiwa malam hari. Dalam kegiatan ini, anak diajarkan untuk memilih peristiwa yang terjadi di malam hari seperti gelap pertanda malam dan terbenam pertanda malam hari. Pembelajaran tema ini tidak mengandung materi IPS. Metode pembelajaran yang digunakan adalah demonstrasi atau demonstration method. Para pendidik bisa bercerita dan memberi contoh atau menunjukkan seperti halnya matahari terbenam, menggelapnya awan, langit-langit. Pada pembelajaran 4 di tema 8 kelas 1 SD, yaitu mencakup 2, yaitu ada yang pertama melihat indahnya siang dan malam, dan yang kedua mengenal dan menuliskan peristiwa apa saja yang terjadi pada siang dan malam. Sebagai contoh, di siang hari mereka bisa bermain boneka dan bermain bola. Nah, pada tema ini mengandung pembelajaran di IPS karena dengan bermain kita dapat melakukan interaksi dengan teman dan mendapatkan pembelajaran mengenai bersosialisasi dengan sempurna. Gea dan Wulandari mengatakan bahwa interaksi sesama manusia menjadi kebutuhan bagi setiap pribadi, di mana akan membutuhkan hubungan sosial dengan orang-orang lainnya, di mana interaksi maupun pesan berfungsi sebagai jembatan untuk mempersatukan setiap manusia. Nah, metode yang digunakan dalam pembelajaran ini adalah metode eksperimental method, di mana terjadinya suatu percobaan. Setiap pendidik memberikan kesempatan dan kebebasan kepada anak dalam berteman dengan siapapun, baik di dalam kelas maupun di luar kelas, dan membiarkan anak berekspresi apapun yang dia inginkan. Namun, sebagai pendidik juga diperlukan pengawasan terhadap siswa. Selanjutnya adalah kesimpulan. Dari pembelajaran yang terdapat pada subtema 1, pada setiap pembelajaran terdapat materi IPS dan tidak. Pembelajaran yang mencakup IPS adalah dengan mengajarkan anak untuk bersosialisasi. Namun terdapat juga materi yang di luar IPS adalah Bank Pancasila yaitu PPKN dan bernyanyi bintang kecil yaitu pembelajaran IPA. Selanjutnya ada pembelajaran subtema 2 dengan materi kemarau. Nah, pada buku tematik 2 dengan judul kemarau, dalam materi ini terdapat beberapa pembelajaran yang mengenai di luar IPS. Terdapat 3 subtema. Yang pertama, ada pembelajaran 1 di subtema kedua ini dengan judul Alamku yang Indah.
Pembelajaran ini menjelaskan bahwa Indonesia memiliki dua musim, yaitu musim kemarau dan musim hujan. Anak diharapkan dapat mengamati musim kemarau dengan kegiatan sehari-hari, mengajak anak untuk membaca cerita alamku yang indah. Dalam pembelajaran ini dijelaskan mengenai alam dan lingkungan sekitar saat musim kemarau dan musim hujan. Adanya anak yang bermain di sungai dan melakukan permainan mengenai cerita alamku yang indah. Guru dapat menyimpulkan dari cerita tersebut dan memberikan contoh. Pembelajaran ini terdapat materi IPS, yaitu membahas mengenai alam atau lingkungan, atau bisa disebut juga geografi, serta interaksi antar siswa dalam mempraktikkan cerita dan melakukan kegiatan saat musim kemarau. Nah, para pendidik bisa menggunakan permainan berkelompok dalam materi ini, yaitu metode fun learning bisa menjadi cara untuk menyampaikan materi ini dengan cara memberikan topik-topik apa saja yang ada, memberikan contoh lingkungan yang indah, memberikan gambar perbedaan musim kemarau dan penghujan. Kemudian anak diminta untuk membuat kelompok dan menceritakan kembali cerita alamku yang indah. Tujuan dari materi IPS ini adalah mengenalkan anak bagaimana lingkungan itu ada, menentukan perbedaan dan meningkatkan interaksi sosial antar anak. Namun dalam kondisi pandemi ini tidak menyurutkan anak dalam melakukan interaksi, karena melalui pesan atau panggilan video juga menjadi interaksi ketika anak bertanya kepada orang tua, juga termasuk kegiatan interaksi. Pada pembelajaran kedua ini membahas tentang bercerita pada daftar aturan penggunaan air bersih dengan cara mengamati aturan yang tercantum pada buku untuk menghemat air bersih. Pembelajaran ini mengajarkan agar anak mengerti cara menghemat air dan fungsi air dengan benar. Dengan cara mengidentifikasi lingkungan sekitar, menceritakan fungsi air bersih, menyebutkan bagaimana cara menjaga lingkungan dengan benar, dan mengamati bagaimana penggunaan air yang benar. Materi ini termasuk dalam materi IPS, membahas tentang lingkungan sekitar dan cara merawatnya. Seperti pada buku kurikulum 2006 IPS karya Muhammad Ridwan, dalam buku tersebut juga terdapat materi pembelajaran lingkungan yang sehat dan perilaku dalam menjaga lingkungan. Oleh karena itu, materi yang dimuat dalam dua buku memiliki kesamaan. Namun, metode pembelajaran atau materi yang diajarkan dalam buku kurikulum lebih bervariatif dan beragam. Metode pembelajaran digunakan adalah eksperimen. Dengan cara menunjukkan bagaimana jika air bersih habis, guru dapat mempraktikkan atau melalui video pembelajaran proses habisnya air bersih ketika kita ingin menjaganya. Dalam metode ini, peran guru dalam menyampaikan materi sangat diperlukan. Beberapa tujuan adanya materi menjaga lingkungan untuk anak SD adalah agar setiap anak mengerti pentingnya lingkungan untuk kehidupan, mengajarkan siswa untuk tidak boros air dan disiplin dalam ilmu sosial. Pembelajaran 3. Pada pembelajaran ini tidak terdapat materi IPS karena dalam materi ini anak diajarkan cara menimbang benda dengan penggaris di mana materi tersebut termasuk dalam pembelajaran IPA. Pada subtema kedua, lebih banyak membahas IPS karena menjaga lingkungan sekitar termasuk dalam kajian yang diajarkan pada kelas 1 SD. Sedangkan pembelajaran yang lainnya terdapat IPA dan Bahasa Indonesia. Subtema 3, Penghujan. Pembelajaran 1. Anak diminta menganalisis kondisi lingkungannya. Metode lain agar anak ingat apa yang harus dilakukan saat hujan adalah dengan mempraktikkan langsung seolah-olah memang terjadi hujan. Tujuannya itu agar anak dapat menangkap jelas ilustrasi yang kita berikan. Terdapat materi IPS karena di dalamnya anak diminta untuk membaca terima kasih hujan, peralatan apa saja yang digunakan ketika hujan, dan mengamati gambar di mana seorang anak ketika hujan harus saling membantu seperti berbagi payung dengan teman. Pembelajaran 2. Pada pembelajaran ini memiliki judul Ayo Berekreasi dengan Perahu Penyelamat. Dalam materi ini tidak termasuk IPS karena hanya mengajarkan cara membuat perahu mainan dan memainkan di sungai. Untuk pembelajaran ketiga memiliki judul Ayo Bernyanyi Terima Kasih Hujan. Dalam materi ini mengajarkan anak untuk bernyanyi lagu pelangi, mengukur lamanya membaca cerita dengan ukuran lagu pelangi. Materi tersebut tidak termasuk dalam IPS. Kesimpulannya, dalam subtema 3 yang berjudul Penghujan ini, terdapat satu pembelajaran IPS, yaitu pada judul Terima Kasih Hujan, di mana di dalamnya itu anak diajarkan untuk saling membantu antar teman ketika salah satu temannya kehujanan.
Oke, selanjutnya ada analisis pembelajaran subtema 4 materi bencana alam. Pada subtema 4 ini, yang berjudul bencana alam, bencana datang karena disebabkan oleh peristiwa alam. Terdapat beberapa materi yang mencakup IPS. Yang pertama, pembelajaran pertama. Pembelajaran ini dengan judul bencana alam di Desa Sukamaju, terdapat sebuah bencana yang terjadi di sebuah desa bernama Sukamaju. Warga setempat dan masyarakat lainnya yang mendengar berita tersebut menggalang dana untuk membantu mereka. Di sana juga terdapat satu keluarga yang mereka berjanji untuk membantu korban bencana dengan memasak makanan sendiri, dibantu oleh teman-teman mereka. Hal ini dapat dikatakan termasuk materi IPS karena di dalamnya terdapat pembelajaran saling tolong-menolong, berinteraksi secara sosial, dan menceritakan sebuah peristiwa. Dalam pembelajaran ini, fokus seorang pendidik ialah menumbuhkan rasa empati peserta didik yang mana tujuannya untuk peserta didik dapat mendalami sebuah cerita tersebut dan memaknai bahwa saling tolong-menolong ialah hal yang sangat penting. Pendidik juga bisa mengganti tokoh dalam cerita tersebut dengan orang terdekat peserta didik agar peserta didik mudah untuk merasakan serta pesan dalam cerita tersebut dapat tersampaikan dengan baik dan jelas. Pembelajaran 2. Dalam pembelajaran ini, peserta didik diminta untuk mengamati cerita tentang tokoh yang berkunjung ke rumah neneknya dan mengamati apa saja yang dilakukannya di rumah neneknya tersebut. Peserta didik juga diminta untuk berdiskusi tentang dua orang tokoh yang sedang membicarakan tugas sekolah. Selanjutnya, peserta didik juga diminta untuk memahami atau bermain lompat engklek seperti yang dilakukan oleh tokoh beserta beberapa tokoh lainnya di rumah neneknya tadi. Pada intinya, peserta didik dikenalkan beberapa cara untuk hidup sosial dalam lingkungan keluarga dan lingkungan masyarakat. Peserta didik juga diajarkan mengenai kegiatan-kegiatan sederhana seperti lompat engklek yang mungkin pada zaman sekarang sudah jarang sekali dimainkan oleh anak-anak. Sebagai pendidik, kita harus dapat selalu mengajarkan hal-hal sederhana sehingga peserta didik dapat mengontrol diri apalagi dalam era globalisasi seperti sekarang ini. Selanjutnya ada pembelajaran 3. Dalam pembelajaran ini, peserta didik diminta untuk membaca teks bergambar yang dimana ada beberapa kata yang diilustrasikan dengan gambar walaupun memiliki arti yang sama. Peserta didik juga dilatih untuk membantu pekerjaan ibu di rumah seperti membersihkan rumah, menyapu, mengepel, dan lain sebagainya. Peserta didik diajak untuk bercerita juga tentang apa saja yang biasa ia lakukan dengan membantu orang tua membersihkan rumah. Dalam pembelajaran ini, peserta didik dapat terbiasa dengan kebersihan dan dapat juga membawa kebiasaan positif di rumahnya. Pendidik dapat menerapkan jadwal piket di mana peserta didik bergantian setiap harinya mendapatkan tanggung jawab untuk membersihkan kelas, seperti menyapu, membuang sampah pada tempatnya, merapikan bangku, dan lain sebagainya, agar bisa tertata rapi. Tujuannya sendiri yaitu agar peserta didik terbiasa dalam menjaga kebersihan baik di lingkungan sekolah, lingkungan masyarakat, maupun di rumahnya masing-masing. Selanjutnya ada di pembelajaran keempat. Nah, pembelajaran 4 ini peserta didik itu mengamati cerita kebersamaan. Yang kedua itu peserta didik berkreasi membuat bingkai foto dan ranting. Terus ada diajak untuk berlatih permainan lompat kotak. Nah, yang terakhir itu ada diajak untuk menulis tentang ucapan terima kasih kepada orang lain. Nah, dalam pembelajaran ini, 4 ini tuh metodenya adalah misalnya itu peserta didik diperintahkan membuat surat tanda terima kasih kepada orang tua atau salah satu teman dekatnya. Tujuannya itu agar peserta didik dapat menghargai setiap perbuatan yang dilakukan orang lain kepadanya. Nah, mengapa nih harus orang terdekat? Karena peserta didik di kelas 1 ini kan cenderung tidak bertemu orang banyak. Nah, mereka tuh hanya bertemu dengan orang-orang di keluarganya, dalam lingkup sekolah dan lingkup teman mainnya di rumah. Nah, selanjutnya ada dalam pembelajaran kelima itu hal-hal yang dilakukan peserta didik itu biasanya
dalam buku tematik itu adalah menulis kegemaran. Yang kedua itu menuliskan 5 contoh ungkapan mengenai permintaan tolong. Nah, yang ketiga itu ada berlatih menjawab pertanyaan dengan sumber jawaban yang ada dalam cerita. Yang keempat itu mengamati gambar dan cerita tentang tokoh yang menyelam laut, dan peserta didik diminta mengerjakan tugas pertanyaan berdasarkan sisi cerita. Nah, di pembelajaran 5 ini metodenya yang dapat dilakukan itu adalah mengajarkan sikap sopan santun kepada sesama, misalnya tuh dalam hal minta tolong. Nah, peserta didik itu harus paham ketika ingin meminta tolong kepada orang lain, dari mulai cara bicaranya, gerak tubuhnya, ucapan yang diungkapkannya, agar intinya tuh tutur katanya harus baik. Agar apa? Agar permintaan tolong yang kita berikan itu dapat diterima dan dibantu. Nah, seperti itu. Selanjutnya ada pembelajaran ke-6. Pembelajaran 6 itu peserta didik itu mengamati sebuah poster yang berisikan tentang ayo bersihkan rumah. Yang kedua itu berlatih untuk menulis sebuah cerita untuk mengajak orang lain membersihkan rumah. Yang ketiga itu berdiskusi mengenai pertanyaan. Dan keempat, bermain peran. Nah, dalam hal ini tuh kita harus sebagai pendidik mengajarkan namanya hidup bersih, di mana kita bisa menerapkan seperti jadwal piket itu tujuan itu agar setiap peserta didik itu punya kebiasaan hidup bersih ke rumahnya gitu, karena karakter seorang itu bisa terjadi atau bisa diubah juga karena kebiasaannya. Nah, dari kesimpulan subtema yang 4 ini tuh yang dapat disimpulkan itu adalah melalui berbagai metode dan cerita yang ada, hal dalam pembelajaran 1-6 itu mengajarkan untuk peserta didik memahami apa saja yang terjadi dalam lingkungan sekitarnya, baik dalam lingkungan keluarga, sekolah, dan masyarakat. Peserta didik juga diajarkan sikap dalam bersosialisasi terhadap sesama. Nah, tujuannya itu agar peserta didik dapat berperilaku baik dan berkarakter baik. Intinya itu agar peserta didik itu dapat mempunyai sikap yang bisa hidup dan bertahan di lingkungan sosial. Mungkin seperti itulah yang dapat kami jelaskan. Terima kasih sudah menyimak, dan semoga apa yang kami berikan ini bisa bermanfaat dan menjadi wawasan baru bagi setiap teman-teman yang menyimak video ini. Terima kasih dari kami. Maaf ada salah-salah kata. Semangat terus generasi muda.